Iya, sampai jumpa lagi dengan saya, tutorial pengajaran dan inspirasi hidup. Nah, kali ini kita akan belajar bersama ya. Ada yang meminta saya untuk membahas atau membicarakan mengenai bagaimana cara keluar dari kelas atau keluar dari Google Classroom. Nah, tentu kalau kita bicara mengenai keluar dari luar kelas bagi siswa tentunya ya dari Google Classroom, tentunya kita mengandaikan kita sudah bisa masuk. Nah, bagi teman-teman yang belum bisa atau belum bisa masuk Google Classroom, sebelum kita membicarakan bagaimana keluar dari kelas, sekarang kita akan masuk dulu untuk mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru kita. Nah, sekarang kita berposisi sebagai siswa atau murid ataupun mahasiswa ya. Baik, maka kita bicarakan dulu sebentar bagaimana kita masuk kelas ya. Nah, pertama-tama kita masuk ke Play Store dulu, kemudian kita ketik di sana Google Classroom ya. Nah, kebetulan saya sudah menginstalnya sehingga sudah terdownload atau sudah terinstall di HP saya. Kemudian kita buka ya. Nah, setelah kita buka ya, nah muncul tampilan di sana ya Google Classroom ya. Tapi sebelum itu kita diminta untuk mengisi email ya. Jadi syaratnya kita harus punya email ya, dari Gmail ya. Nah, kalau yang belum punya silakan dibuat dulu emailnya ya, di gmail.com ya. Nah, saya sudah masukkan email saya, yaitu pius.tarapul@gmail.com ya. Nah, kita masukkan sehingga masuk ke layar seperti ini. Kemudian kita klik tanda tambah di pojok kanan atas. Nah, ada dua pilihan, gabung ke kelas atau membuat kelas ya. Biasanya kalau guru atau dosen dia akan buat kelas ya, di posisi guru atau dosen. Nah, kita di posisi siswa, kita ingin masuk kelas dulu ya, supaya nanti kita bisa keluar dari kelas. Nah, oleh karena itu kita gabung kelas, kita klik gabung kelas ya. Nah, kita gabung kelas, lalu di situ diminta kode kelas. Maka mintalah kepada gurumu atau dosenmu apa kode kelas Bapak ya, misalnya wali kelas atau guru mata pelajaran. Nah, kali ini untuk tutorial kali ini kita contohkan masuk ke kelas 6A ya. Kita masuk ke kelas 6A ya. Saya sudah dapat misalnya kode kelasnya ya, F R O ya, kemudian 2, kemudian A B G ya. Nah, setelah kita ketikkan kode kelas, muncul di sana di pojok kanan atas gabung ya. Kemudian kita klik gabung. Ya, kita tunggu prosesnya ya. Nah, kita sudah bergabung ya dengan kelas yang dibuat oleh Bapak Ibu guru kita ya, Bapak Ibu guru atau dosen kita ya. Di sana teman-teman kita sudah banyak ya, itu sudah saya contohkan. Nah, kita sudah gabung di sana dan kita sudah bisa melihat ya, di situ ada forum ya.
forum itu bisa semacam chatting, kita bisa bertanya kepada teman atau bertanya kepada guru kita di sana di forum itu, ya. Kita bisa menulis sesuatu di sana, ya, lalu kita bagikan ke kelas misalnya, ya. Misalnya salam jumpa, ya. Misalnya, ya, salam jumpa teman-teman, ya gitu kan, ya. Saya Pak Ijo. Nah, lalu kita klik di pojok kanan itu kirim, ya, kirim. Nah, kalau kita sudah pencet di pojok kanan atas itu tanda seperti tanda layang-layang itu atau seperti tanda segitiga, ya, maka apa yang kita tulis ini terkirim dan masuk ke forum, ya, ke forum ini. Itu fungsi forum, dan juga nanti guru, Bapak Ibu guru akan memberi pengumuman di sini juga, misalnya ada kuis, ada tugas atau latihan, ada pengumuman di sini sudah di-share atau dibagikan, kita mendapatkan notifikasinya, ya. Itu keuntungan menggunakan HP, ya, kita bisa tahu kapan saja guru kita mengirimkan atau membagikan tugas. Oke, itu mengenai forum, ya. Kemudian di sebelahnya itu, ya, sebelah bawah tengah ada tugas kelas, ya. Nah, di tugas kelas ini ada banyak, ya, ada uji, ya. Yang terakhir itu ada ujian agama, ya, kemudian belajar membuat video, kemudian pesan bergambar, kuis, ya, kuis 5, kuis 3, kuis agama 2, kemudian kuis 4, ya, ada banyak. Nah, kalau kita ada yang terlambat, misalnya kita belum mengerjakan, ya, semestinya harus kita perhatikan di situ ada batas waktu, ya, seperti yang di bawahnya, misalnya batas waktu 25 Maret jam 20.35, ya. Jadi kita harus memperhatikan judul, kemudian di bawahnya ada due date, ya, batas waktu, hari apa, tanggal berapa, kemudian waktunya kapan. Ini penting, ya, untuk melatih diri kita untuk disiplin mengumpulkan tugas yang disebut dengan deadline, ya. Nah, kalau kita misalnya terlambat mengumpulkan tugas karena suatu alasan, misalnya kuis 3 misalnya, ya. Nah, di sana, ya, kita disuruh guru untuk membuka buku cetak, ya, kelas 6 bab 18 dan 19, kerjakan di buku tulis agama, lalu difotoin, lalu masukkan ke Classroom, kasih nama, ya, pakai tag file, ya. Itu gampang sekali, ya. Kita scroll aja ke atas, ya. Kalau sudah kita kerjakan, kemudian kita klik tambahkan lampiran, di situ ada kata tambah, ya. Lalu kita tinggal foto, ya, misalnya, ya. Kita tinggal foto, ya, misalnya, ya. Nah, kalau sudah jadi, kita contohkan seperti ini. Nah, misalnya ini, ya, anggaplah ini nah, misalnya ini, ya, foto. Nah, kalau sudah kita foto, kemudian kita kirimkan, ya. Nah, dia lagi loading. Nah, itu sudah ada tandanya bahwa kuis 3 sudah kita foto atau sudah kita foto tugasnya. Kemudian nanti kita klik serahkan, ya. Kalau ada komentar atau catatan boleh kita tulis, ya. Saya sudah selesai mengerjakan tugasnya, ya.
Nah, misalnya saya sudah selesai mengerjakan tugas cepat, kemudian kita kirim ya. Nah, kalau sudah tinggal serahkan atau submit ya. Kemudian ada kata serahkan tugas ya, lampiran 1 lampiran kuis 3 ya, kemudian kita serahkan. Kemudian kalau ada catatannya mau kita juga kirim. Nah, pekerjaan telah terkirim ya. Kemudian saya sudah selesai mengerjakan tugas cepat, kita juga mau kirim, kita klik tanda panah sebelah kanan ya. Ya, kemudian juga sudah terkirim ya. Nah, itu sudah ada tandanya di sana, sudah terkirim ya, seperti itu. Nah, kalau sudah, nah itu notifikasi yang muncul ya. Ada notifikasi bagi kita sudah mengirim dan juga bagi guru, dia akan juga mendapatkan notifikasi bahwa siswa atau murid sudah mengirimkan tugasnya. Kemudian kita scroll ke bawah lagi, begitu seterusnya ya. Itu bagi tugas yang kita terlambat dalam mengumpulkannya. Kalau yang tidak terlambat ya seperti biasa ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu guru kita dengan mengklik judul-judul di atas ya, tugas kelas. Itu mengenai tugas kelas ya. Kemudian mengenai anggota di sini ya, teman-teman kita ya. Kita di sini teman-teman kita. Oke, itu mengenai kita sudah bagaimana cara join atau gabung kelas atau masuk kelas. Nah, kemudian bagian kedua sekarang bagaimana cara keluar dari kelas ya. Ini khusus sebagai siswa, bagaimana keluar dari kelas. Jadi ada dua ya, kita bisa keluar dari kelas atau guru mengeluarkan siswanya, bisa juga dari dua belah pihak. Nah, sekarang kita keluar dari kelas ya, mungkin karena kita punya banyak akun ya, sehingga kita kasihan gurunya kebingungan di dalam merekap nilai ya, karena ada banyak alamat email di dalam kelas. Maka untuk menertibkannya biasanya memang harus ya, dikelola kelasnya, dirapikan siapa saja bergabung di dalam kelas. Nah, untuk bagaimana cara keluar dari suatu kelas ya, maka nah ini misalnya kelas yang kita ingin keluar dari sini tadi ya. Nah, gampang sekali ya, misalnya teman kita udah banyak ya. Nah, kalau kita bisa masuk kelas berarti semestinya kita bisa keluar dari kelas ya kan. Oleh karena itu kita cari kelas mana yang ingin kita mau keluar ya. Misalnya tadi kita masuk kelas 6A, kemudian kita mau keluar dari kelas 6A, misalnya ada banyak akun ya. Nah, baik, kalau gitu nah ini sudah kita kembali ke sini ya. Tadi kan kita masuk ke dalam, nah sekarang kita keluar. Nah, seperti ini tampilannya ya. Kemudian kita klik tanda titik 3 ya di pojok kanan atas. Nah, di situ sudah di bahasa Indonesia kan ya, batalkan pendaftaran ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu unenroll ya. Kalau yang masih bahasa Inggris itu unenroll. Nah, kita klik unenroll atau batalkan pendaftaran ya. Kita klik batalkan pendaftaran. Batalkan pendaftaran dari paket kelas 6A. Anda tidak dapat melihat atau berpartisipasi dalam kelas lagi ya. Kita pilih batal atau batalkan pendaftaran ya. Kalau kita mau keluar ya batalkan pendaftaran ya. Nah, seperti itu, kita sudah keluar dari kelas dan kita tidak bisa lagi masuk ke dalam kelas ya. Jadi itu sedikit tips bagaimana siswa bisa keluar dari kelas, tentu berdasarkan alamat email atau akun yang didaftarkan pertama kali ya. Jadi kalau ada guru yang bertanya, anak-anak tolong dirapikan
kelasnya ya satu anak harus satu akun atau satu email, jangan banyak ya, misalnya akunmu ada, papanya ada, mamanya ada, jadi gurunya kerepotan ya. Maka supaya kelasnya atau manajemen kelasnya rapi, kita diminta guru biasanya untuk keluar dari kelas beberapa akun kita ya. Baik, jadi pasti bermanfaat, semoga apa yang saya bagikan ini kepada teman-teman bisa diterima dengan baik ya. Kita berjumpa di video-video saya berikutnya ya. Bagikan sebanyak-banyaknya kepada teman-teman supaya mereka bisa ya untuk mempraktekkan ilmu-ilmu sederhana yang kita terapkan ya, sehingga banyak orang juga bisa lebih maju selangkah. Jangan mau kalah dengan yang mudah-mudah. Kalau mereka bisa, kita pasti bisa. Ingat ya, like dan subscribe supaya kita bersemangat membagikan kebaikan-kebaikan ke seluruh dunia. Salam perubahan.